kasih Kak Eli sudah memberikan waktu kesempatan pada saya untuk dapat kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adikku, firman Tuhan kali ini pasti sering kita dengarkan setiap tahun. Tapi kali ini terus terang bahwa ini agak sedih tapi bercampur bangga dengan apa yang akan kita dengarkan firman Tuhan nanti. Bahwa firman Tuhan hari ini mengenai Yesus disalibkan. Itu perikop yang akan kita gumuli dan kita renungkan saat ini. Di kitab Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan 43. Ibu bapak atau mama papa, tolong setelah nanti usai kita beribadah hari ini, kita baca ayat tersebut agar waktu kita juga bisa efisien. Bisa mama papa membimbing mereka, membimbing adik-adik kita untuk dapat membacanya. Kita akan menyaksikan video animasi penyaliban Tuhan Yesus. Maka sampailah Yesus di Golgota. Para prajurit mulai mempersiapkan penyaliban. Ini adalah hari yang menyedihkan bagi pengikut-pengikut Yesus, namun tidak bagi para prajurit dan imam-imam besar. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang lain kau selamatkan. Jika benar engkau Mesias, selamatkanlah dirimu. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tidakkah engkau takut? Kita memang selayaknya dihukum, tetapi orang ini tidak bersalah. Yesus, ingatlah akan aku apabila kau datang sebagai Raja. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku dalam Firdaus. Penyaliban masih terus berlangsung. Matahari bersinar tepat di atas mereka. Lalu kegelapan datang meliputi seluruh daerah itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sungguh orang ini anak Allah. Maka Yesus sudah menggenapi rencana Allah untuk manusia. Langit sudah semakin gelap. Yusuf datang mengambil mayat Yesus, mengapani dan menguburkannya dalam kubur baru di dalam bukit batu. Proses penyaliban Tuhan Yesus. Sebelum disalib, Tuhan Yesus disiksa terlebih dahulu. Tujuannya untuk melemahkan fisiknya. Tuhan Yesus berjalan dengan memanggul salib seberat 50-60 kg dan panjang 1,5 meter menuju ke Bukit Golgota. Tangan dan kaki dipaku dan salib tegak berdiri di atas tanah dan mati perlahan karena dehidrasi dan disiksa. Kaki dipatahkan. Dari kitab Yohanes 19 ayat 31 sampai 32. Tindakan mulia Tuhan Yesus. Pertama, Tuhan Yesus tetap mengasihi orang-orang yang menyiksa Dia. Kedua, mengampuni
salah seorang penjahat yang disalib bersama-sama dia di sebelah kirinya, yang menyesali dosanya dan berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Keempat, Tuhan Yesus taat kepada Bapa sampai akhir. Kelima, karena kasih-Nya kepada kita, Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita, umat manusia. Adik-adik, tidak ada yang bisa membalas kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Bagaimana respon kita? Respon kita adalah mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus, serta dapat kita wujudkan dengan menciptakan kedamaian, keadilan, kesejahteraan bagi banyak orang dan di lingkungan dimanapun kita berada. Adik-adik, firman Tuhan sangat jelas dan hampir setiap tahun, bahkan setiap tahun kita dengar dan kita saksikan, kita hayati, kita renungkan. Tetapi bukan hanya untuk merenungkan saja. Mari kita mencontoh Tuhan Yesus yang mau berkorban untuk sesamanya. Adik-adik, mau tidak, bisa tidak kita berkorban? Apabila misalnya saja di rumah mama papa hanya punya satu roti, padahal kita punya adik dan kita punya kakak. Bisa tidak kita memberikan roti itu hanya kepada adik kita atau kakak kita yang meminta? Bisa ya? Pinter. Adik-adik sudah menjadi anak Tuhan yang baik, yang patuh, bahkan mencontoh Tuhan Yesus. Pasti dikasih. Itu hanya makanan. Mungkin yang lainnya. Misalnya, di saat kita sedang lelah, sedang letih, kita disuruh mama kita untuk menyapu, misalnya, untuk mengambilkan sesuatu. Apakah kita mau? Yuk, kita mau berkorban untuk sesama kita, untuk orang tua kita, dan untuk semua siapa saja dimanapun kita berada. Ya adik-adik, mari kita merenungkan, bahkan menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terambil dari kitab Lukas 23 ayat yang ke-43. Demikianlah firman Tuhan. Ayat hafalan kita diambil dari kitab Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Adik-adik, yuk kita sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun, membimbing kita agar dapat benar-benar merenungkan bagaimana Tuhan Yesus mau berkorban untuk kita dan untuk semua umat yang percaya kepadanya. Kita tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih Engkau mau menyelamatkan kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami juga mau mengasihi keluarga dan teman-teman kami seperti Engkau ya Tuhan. Mampukanlah kami dan terima kasih untuk firman-Mu, untuk ibadah saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini cukup sekian. Mbak Warni hanya pesan, jaga kesehatan kalian dengan makan yang teratur. Ingat, imun kita harus dijaga, makan sayur dan buah. Juga untuk 5M kita jalankan.
Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih, Tuhan memberkati.